Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi'ashrin amsalihah. La aqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan tentang memperingati nuzulul Quran. Bulan suci Ramadan selain bulan yang penuh rahmat dan pengampunan, juga sangat dikenal sebagai bulan mulia karena di bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kaum muslimin serta sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Sebagaimana yang telah Allah firmankan pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat tersebut mengingatkan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan datangnya kitab suci Al-Quran ini kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan sumber dari segala hukum Islam. Dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, dan ianya juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wahyu pertama turun saat Ramadan pada malam Lailatul Qadar melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Al-Qadar ayat 1. Dari uraian singkat di atas, kita bisa mengerti bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan wahyu dari Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran diturunkan kepada manusia paling agung dan mulia semenjak Allah menciptakan manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Pemimpin sekaligus pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dengan perantara makhluk yang taat kepada Allah, yaitu malaikat. Bahkan merupakan malaikat terbaik dan pemimpin para malaikat, dialah malaikat Jibril. Dan Al-Quran diturunkan pada waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran merupakan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemuliaan Al-Quran lainnya yaitu ia akan tetap terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Dan masih banyak lagi keistimewaan yang terdapat pada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah mengetahui kedudukan Al-Quran, maka sebagai seorang muslim kita wajib mempedulikan Al-Quran. Di antaranya dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu: pertama, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal seseorang bermuamalah dengan Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan agar kita rajin membacanya sebagaimana tertuang dalam sabda beliau SAW. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat ke-47 ayat 24. Ketiga, mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebaik-baik ilmu. Barang siapa yang menyebarluaskan dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang terus mengalir. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, mengamalkannya. Demikianlah kewajiban seseorang yang telah mengetahui sebuah ilmu. Hendaklah ia mengamalkannya. Suatu ilmu tidak akan berguna jika tidak pernah diamalkan, karena buah dari ilmu ialah amal. Akhir kata dari saya, lampu ditanam mulai meredup. Elok ditanya ke kantor pusat. Al-Quran adalah pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita tersesat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.